Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam channel website Nasti. Apa kabar subscriber semuanya? Semoga sehat selalu ya sobat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang P3K. Tapi seperti biasa, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, and comment. Oke sobat, video kali ini kita akan membahas update terbaru jadwal P3K tahun 2022. Kemendikbud resmi mengeluarkan surat edaran terbaru terkait jadwal P3K. Nah, 193.000 guru yang lolos passing grade langsung pemberkasan ya sobat. Yuk kita cek infonya. Ini info per 21 Oktober 2022. Nah, ini ada surat dari Kemendikbud perihalnya penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, isi surat ini sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru tahun 2022 sebagaimana terlampir. Nah, dalam surat ini ada lampirannya mengenai jadwal seleksi penerimaan guru ASN P3K tahun 2022 ya sobat. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan P3K guru tahun 2022. Nah, berdasarkan surat dari Kemendikbud ini, sudah disampaikan di dalam lampirannya ini yaitu jadwal-jadwal uh, dalam rangka penerimaan seleksi pengadaan ASN P3K 2022. Ini bisa dijadikan acuan. Berdasarkan jadwal tersebut nantinya sobat bisa memprediksi di tanggal berapa akan melaksanakan apa sehingga sobat tidak terlambat dalam pelaksanaan pendaftarannya ya sobat ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Surat ini disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal yaitu Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Nah, di Instagram beliau juga sudah disampaikan juga surat tentang informasi ini ya sobat ya. Nah, ini dia lampirannya, lampiran surat PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, di sini bisa kita lihat di poin yang pertama yaitu ada pengumuman seleksi. Pengumuman seleksi ini yaitu tanggal 25 Oktober, tanggal mulainya, dan tanggal berakhirnya 25 Oktober ya sobat. Nah, pengumumannya ini durasi waktunya yaitu hanya 1 hari. Artinya ini hanya mengumumkan kalau seleksi tersebut sudah dibuka ini pada tanggal 25 Oktober. Nah, kemudian pada poin yang kedua, pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Nah, ini poin yang paling penting yang selama ini kita tunggu-tunggu ya sobat ya, yaitu pendaftarannya kapan sih dimulai gitu. Nah, yang awalnya kemarin ada berita-berita mengenai tanggalnya yaitu 15 Oktober. Nah, ternyata sampai saat sekarang ini belum buka ya sobat. Ternyata ini dia surat resminya. Pendaftaran seleksinya dimulai tanggal 25 Oktober dan berakhirnya di tanggal 7 November 2022. Nah, untuk rentang waktu pendaftaran ini ada selama 14 hari. Nah, cukup lumayan lama ya sobat ya untuk durasi pendaftarannya. Namun, walaupun lama durasinya, sebisa mungkin sobat mendaftarnya jangan di akhir-akhir waktu. Dalam arti kata nanti sobat harus mempersiapkan semua persyaratan, mempersiapkan diri, mempersiapkan berkas-berkas yang diminta oleh Kemendikbud dan menguploadnya serta berbagai hal untuk persyaratan pendaftaran seleksi ASN P3K 2022. Nah, di tanggal 25 Oktober nanti akan dibuka pendaftaran tersebut. Nah, mulai tanggal 25, sobat sudah bisa melakukan pendaftaran. Mulai dari buat akun hingga mendaftar dan mengakhiri semua pendaftarannya. Nah, ini ada kata-kata nih, pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Nah, terkait ini, P1 ini adalah
guru yang lolos passing grade di tahun 2021. Artinya, guru yang lolos passing grade tersebut nantinya di tanggal 25 Oktober ini akan mendapatkan pengumuman tentang penempatannya. Nah, buat guru yang lolos passing grade 2021 selamat ya, akan langsung diberi penempatan langsung di tanggal 25 Oktober 2022 nanti. Kita cek nanti ya sobat ya, siapa saja orangnya. Nah, kemudian di poin yang ketiga, seleksi administrasi untuk P2, P3, dan pelamar umum. Nah, untuk seleksi administrasi ini waktunya dari tanggal 25 Oktober 2022 hingga 9 November 2022. Ini durasi waktunya ada lebih kurang 16 hari. Nah, untuk setelah melaksanakan pendaftaran, setelah buat akun dan lain sebagainya, akan dilaksanakan seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini dimulai 25 Oktober bersamaan dengan saat pendaftaran, berakhir di 9 November. Jika pendaftaran berakhir 7 November, maka seleksi administrasinya berakhir 9 November. Nah, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi untuk yang poin ketiga ini tadi, untuk yang P1, P2, P3 dan pelamar umum itu yaitu 10 November hingga 11 November. Ini ada 2 hari. Nah, setelah sobat mendaftar di tanggal 25 Oktober hingga 7 November, jika sobat kategorinya bukan P1 artinya P2, P3 ataupun pelamar umum, maka pengumuman hasil seleksinya yaitu tanggal 10 dan tanggal 11 November. Itu ada 2 hari waktu pengumumannya. Bisa jadi di tanggal 10, bisa jadi di tanggal 11. Kemudian masa sanggah administrasi. Masa sanggah administrasi ini artinya sobat sudah melaksanakan pendaftaran, sudah masuk ke seleksi administrasi. Nah, di saat pengumuman nama sobat dinyatakan tidak lolos. Namun sobat dengan dokumen yang sobat miliki, sobat rasa berhak untuk lolos. Namun panitia menyatakan tidak lolos. Nah, ini ada namanya masa sanggah, menyanggah hasil dari pengumuman seleksi administrasi. Ini masa sanggah ini ada 3 hari, yaitu 12 November hingga 14 November 2022. Nah, kemudian hasil jawaban dari sanggahan sobat tersebut akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 November hingga 18 November 2022. Ini durasinya ada 4 hari. Kemudian pengumuman pasca masa sanggah. Setelah disanggah oleh yang tidak lolos, jika merasa berhak buat lolos, kemudian dijawab sanggahannya dan pengumuman dari sanggahan tersebut yaitu 20 November. Ini waktunya hanya 1 hari saja, 20 November saja. Kemudian poin yang ke-8 yaitu penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Ini untuk P2 dan P3. Nah, perbedaannya seperti yang admin sampaikan di video sebelumnya yaitu syarat untuk melamar ASN P3K guru yaitu ada penilaian tentang diri oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior yang dipilih. Nah, penilaian ini dilakukan pada tanggal 21 November dan 22 November. Ini durasi waktunya ada 2 hari. Nanti untuk penilaian itu ada aplikasi khusus penilaiannya. Penilaian ini tentunya mengenai kinerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Kemudian, penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKSDM untuk P2 dan P3 itu 23 November hingga 27 November 2022. Nah, setelah pengawas, kepala sekolah, dan guru senior melakukan penilaian, maka yang berhak melakukan penilaian selanjutnya yaitu Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Ini durasi waktunya ada 5 hari. Kemudian pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk yang P2 dan P3 itu 27 November hingga 7 Desember 2022. Ada lebih kurang 11 hari. Nah,
Kemudian pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum itu adalah 8 Desember hingga 12 Desember 2022. Itu durasi waktunya 5 hari. Nah, bagi sobat yang berstatus pelamar umum setelah melakukan pendaftaran di 25 Oktober dan seleksi administrasi juga 25 Oktober sampai 9 November, maka untuk pemilihan formasi untuk pelamar umum, khusus pelamar umum yaitu 8 Desember hingga 12 Desember 2022. Nah, ada jeda ataupun rentang waktu ketika sudah seleksi administrasi hingga ke penentuan ataupun pemilihan formasi. Nah, kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi ini untuk pelamar umum. Setelah dipilih formasi, nanti ada pengumuman daftar pesertanya, ada waktu dan tempat untuk seleksinya yaitu 16 Desember hingga 18 Desember 2022. Ini ada lebih kurang 3 hari. Nah, kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum 19 Desember hingga 24 Desember. Ada pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum 24 Desember hingga 4 Januari 2023. Nah, kemudian pengumuman hasil daripada seleksi untuk pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum yaitu 5 Januari hingga 6 Januari 2023. Nah, ini pengumuman hasil seleksi ini durasi waktunya 3 hari. Nah, di sini nanti sobat akan diketahui apakah diterima apa tidaknya, apa lolos atau tidaknya. Kemudian masa sanggah seleksi kompetensi ini untuk yang melaksanakan untuk yang pelamar umum masa sanggahnya yaitu 7 Januari sampai 9 Januari. Jawabannya 10 Januari sampai 16 Januari. Kemudian pengumuman pasca masa sanggah yaitu 26 Januari 2023 ini ada 1 hari pelaksanaannya ya sobat. Nah, kita cek langsung link dari P3K Guru. Ini dia guru pppk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini juga disampaikan jadwal seleksi berdasarkan surat yang tadi admin bacakan. Nah, kita lihat ada progresnya. Progresnya sudah sampai di integrasi sistem data, sudah separuh perjalanannya. Tinggal sedikit lagi menuju ke pendaftaran SSCN dimulai. Nah, sekarang tanggal 21, ada beberapa hari lagi menuju tanggal 25 Oktober 2022. Nah, kita lanjut cek yang ini. Penempatan untuk lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus di nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Yuk kita cek penjelasannya. Nah, ini dia mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Poin yang pertama, 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Alhamdulillah akhirnya terjawab sudah secara resmi, tidak info sembarangan, tidak kabar-kabar burung. Nah, terjawab sudah secara resmi bahwa guru yang lolos passing grade di tahun 2021 kemarin itu resmi ditempatkan di satuan pendidikannya berdasarkan kebutuhan kuota. Nah, jika di satuan pendidikannya tidak ada kuota, maka nah ini dia poin yang kedua. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, di poin 2 ini menjelaskan bahwa bagi sobat yang lolos passing grade 2021 kemarin akan ditempatkan di
tempat tugasnya masing-masing. Nah, jika tidak ada kuota di tempat tugasnya masing-masing, maka akan ditempatkan di satuan pendidikan lain yang membutuhkan. Artinya yang ada kuotanya. Oke, kemudian di poin yang ketiga ini, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori. Untuk yang pertama, untuk honor THK tingkat 2, jika di satuan pendidikan tersebut masih memenuhi, masih kurang, maka baru masuk ke yang lolos honor negeri. Jika masih memenuhi, maka baru masuk ke lulusan PPG. Jika masih juga memenuhi, maka masuk ke honor swasta. Oke, kemudian yang keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, di mana yang pertama, jika di satuan pendidikan tersebut ada lebih dari satu orang yang lolos, maka yang diambil yaitu yang pertama nilai tertinggi bagian teknisnya. Kemudian nilai tertinggi manajerial sosial kultural, nilai tertinggi wawancara, dan berdasarkan usia. Oke, itu dia terjawab sudah mengenai jadwal yang valid tentang pendaftaran ASN P3K Guru tahun 2022 dan mengenai guru yang lolos passing grade 2021. Nah, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, itu dia mengenai informasi jadwal dan penempatan guru yang lolos passing grade. Semoga di jadwal nanti di jadwal yang sudah ditetapkan nanti sobat bisa mendaftar sesuai dengan kriterianya dan sudah mempersiapkan persyaratan sebelum hari H-nya yaitu 25 Oktober 2022. Oke coba sobat, untuk informasi kali ini cukup sekian. Ditunggu ya info-info selanjutnya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, dan komen. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.